Selamat datang di kelas Gizi Olahraga bersama saya Rahadiana Muslihah. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang weight management atau pengaturan berat badan pada individu non-atlet. Nah, beberapa poin pembahasan kita di video kali ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang prinsip dari weight management itu sendiri. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas prinsip-prinsip dari peningkatan dan penurunan berat badan supaya mencapai berat badan ideal. Dan juga prinsip menjaga berat badan supaya tetap berada pada range berat badan ideal. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas jenis olahraga atau latihan fisik yang bisa mendukung program weight management. Dan kita juga akan memberikan contoh yang terakhir nanti menu makan sehari untuk penurunan berat badan. Teman-teman, simak terus ya video ini. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai berat badan yang ideal, antara lain mengatur pola makan kita, kemudian yang kedua memodifikasi diet yang tepat, lalu yang ketiga berolahraga secara teratur dan tepat, kemudian kita juga bisa berkonsultasi tentang program weight management kepada ahli gizi. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui berapa sih berat badan ideal teman-teman dapat menghitung menggunakan rumus Broca berikut ini. Kondisi overweight maupun obesitas pada dasarnya terjadi karena penumpukan lemak yang berlebih pada tubuh akibat caloric intake yang lebih tinggi dari caloric expenditure, sehingga terjadi balanced caloric positif. Pada saat caloric intake melebihi expenditure, tubuh akan menyimpan sisa kalori tersebut menjadi lemak tubuh. Lemak tubuh ini dapat dirombak kembali pada saat terjadi keseimbangan negatif, di mana caloric intake tidak dapat memenuhi caloric expenditure. Prinsip penurunan berat badan adalah menciptakan kondisi balanced caloric negatif yang dapat dicapai melalui caloric restriction atau menurunkan caloric intake, meningkatkan caloric expenditure melalui peningkatan aktivitas fisik atau olahraga, bahkan kombinasi antara keduanya. Pada orang biasa, anjuran penurunan berat badan dapat dilakukan hingga mencapai 1 kg per minggu. Proses penurunan berat badan yang dilakukan secara cepat dan instan dapat berdampak negatif bagi kondisi fisiologi tubuh. Hal ini dikarenakan penurunan berat badan yang terjadi disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh, bukannya pembakaran lemak, sehingga justru dapat menyebabkan kondisi kekurangan cairan atau dehidrasi. Kebalikan dari penurunan berat badan, kunci dari peningkatan berat badan adalah dengan menciptakan kondisi surplus kalori atau balance kalori positif. Artinya, asupan kalori harus lebih tinggi daripada kalori yang terbakar dalam satu hari. Namun, hati-hati, peningkatan berat badan bukan sekedar makan dalam jumlah yang lebih banyak, karena dikhawatirkan kelebihan caloric intake ini hanya akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Peningkatan berat badan yang baik harus tetap memperhatikan keseimbangan antara komposisi massa otot yang optimal dan massa lemak tubuh yang tetap dalam kategori ideal. Prinsip mempertahankan berat badan ideal adalah dengan menjaga keseimbangan antara asupan makan dan pengeluaran energi sehingga tercapai caloric balance. Modifikasi diet yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan adalah dengan menurunkan asupan makan. Berikut adalah contoh rekomendasi menu sehari untuk 1.500 kilokalori. Selain modifikasi atau mengatur diet, olahraga juga sangat penting untuk mendukung atau mempercepat keberhasilan dari program weight management. Ada beberapa jenis olahraga yang bisa kita lakukan tergantung dengan tujuan dari program weight management yang ditetapkan. Jika ingin menurunkan berat badan, maka olahraga yang dianjurkan adalah olahraga jenis aerobik.
olahraga aerobik ini dapat meningkatkan metabolisme sehingga dapat membakar kalori dalam jumlah yang besar dan juga cepat. Kemudian olahraga ini juga efektif untuk menurunkan massa lemak jika dilakukan secara rutin. Contoh dari olahraga aerobik adalah jogging, bersepeda, dan berenang. Sebaliknya, untuk meningkatkan berat badan, olahraga yang dianjurkan adalah olahraga jenis resistance untuk meningkatkan massa otot. Nah, olahraga jenis resistance ini prinsipnya adalah dengan melakukan gerakan kontraksi otot yang repetitif dengan beban seperti dumbbell, kettlebell, maupun barbel, atau bisa juga memanfaatkan beban tubuh atau body weight dalam melakukan gerakan-gerakan seperti sit up, push up, pull up, maupun squat. Nah, untuk teman-teman yang ingin sekadar menjaga berat badannya supaya tetap ideal, olahraga yang cukup itu tetap diperlukan loh. Untuk melakukan olahraga, kita harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu intensitas olahraga, frekuensi, dan juga durasinya. Anjuran dari Kementerian Kesehatan, olahraga dapat dilakukan dalam intensitas sedang, yaitu pada rentang 64-76% denyut jantung maksimal selama minimal 150 menit per minggu. Atau bisa juga dilakukan dalam intensitas tinggi, yaitu pada rentang di atas 76% denyut jantung maksimal selama minimal 75 menit per minggu. Denyut jantung maksimal ini dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Selain memodifikasi diet dan berolahraga, hal lain yang penting untuk dilakukan adalah monitoring dan evaluasi, yaitu dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengecekan komposisi tubuh secara berkala. Nah, teman-teman, berdasarkan pembahasan tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, program weight management terdiri dari penurunan, peningkatan, maupun menjaga berat badan supaya berada dalam range yang ideal. Upaya ini dapat ditempuh melalui modifikasi pada caloric intake, yaitu asupan makan, kemudian modifikasi pada caloric expenditure melalui olahraga. Yang kedua, jenis olahraga yang dilakukan ada bermacam-macam tergantung dengan tujuan dari program yang ditetapkan. Untuk menurunkan berat badan, maka olahraga jenis aerobik lebih dianjurkan. Sebaliknya, untuk meningkatkan berat badan, olahraga jenis resistance dengan menggunakan beban lebih dianjurkan karena dapat meningkatkan massa otot. Kemudian yang ketiga, rekomendasi diet dan olahraga dapat berbeda-beda antar individu tergantung dengan kebutuhannya dan juga tujuan program yang ditetapkan. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli gizi sangat diperlukan supaya dapat didesain program weight management yang tepat serta dapat dimonitor dan dievaluasi sehingga tidak ada dampak negatif bagi kesehatan.